Hai semuanya, saya Egi Fenty Priscilia, pendamping PKH Kabupaten Kediri. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, juga komen channel YouTube PKH Kabupaten Kediri, juga nyalakan notifikasinya supaya kamu semua tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Terima kasih. Salam sejahtera, salam santun, integritas, profesional. Pada kesempatan kali ini, kami SDM PKH Kabupaten Kediri tahun 2020 akan memaparkan pentingnya pendampingan program Keluarga Harapan. Berikut pemaparan dari kami. Kami, pendamping program Keluarga Harapan, berfungsi dalam proses pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat maju, sejahtera, dan mandiri. Dalam menjalankan fungsi dari pendamping PKH di masyarakat, kami, pendamping PKH, berperan sebagai fasilitator, advokator, mediator, edukator, dan motivator. Kemudian, apakah peran pendamping PKH? Peran pendamping PKH adalah yang pertama, membangun kemampuan KPM untuk merumuskan persoalannya sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan menentukan masa depannya sendiri. Peran pendamping PKH yang kedua yaitu mengubah perilaku keluarga yang lebih baik. Yang ketiga yaitu membangun masyarakat yang terorganisasi untuk menggalang potensi kelompok, mengakses sumber daya, dan mengembangkan jaringan. Fungsi pendamping PKH. Salah satu fungsi pendamping PKH adalah sebagai fasilitator yang membantu KPM mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup. Pendamping sebagai advokat, lantas hak-hak apa saja terutama yang memenuhi kendala dalam pemenuhannya oleh KPM itu sendiri. Yang diadvokasi tidak hanya yang berkaitan dengan hukum saja, namun dalam hal pemenuhan hak KPM terutama dalam mengakses kebutuhan dasar juga perlu diadvokasi, semisal anak putus sekolah. Mediator adalah menghubungkan KPM dan berbagai pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah peran dan fungsi pendamping PKH sebagai edukator dan juga motivator. Peran pendamping PKH sebagai edukator memiliki fungsi untuk menyampaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada KPM. Sedangkan peran sebagai motivator berfungsi untuk memberikan dukungan dan semangat kepada KPM untuk melakukan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Satu tugas pokok pendamping PKH adalah melakukan pertemuan awal agar pemahaman tentang PKH tersosialisasikan ke calon KPM dan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga validasi data calon KPM yang sebenarnya dan sesuai dengan mandatory Know Your Customer. Verifikasi komitmen KPM meliputi pelaksana PKH harus memastikan seluruh KPM terdaftar pada layanan Fasdik, Faskes, dan Faskesos agar pemenuhan kewajiban KPM pada ketiga layanan tersebut dapat terlaksana. Berikutnya, kehadiran KPM pada layanan Fasdik, Faskes, dan Faskesos tercatat pada EPKH. Untuk Faskes dan Fasdik diverifikasi setiap 1 bulan sekali, dan untuk Faskesos diverifikasi minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya, pendamping PKH memastikan data Fasdik dan Faskesos selalu terupdate, sehingga bantuan PKH dapat tersalur dengan lancar. Selanjutnya, yaitu pemutahiran data KPM dan pertemuan bulanan P2K2. Pemutahiran data KPM dilaksanakan untuk melakukan perubahan data dan kondisi sosial ekonomi KPM yang paling terupdate. Kegiatan ini yang paling baik dilaksanakan di rumah KPM seperti yang saya lakukan tadi. Yang selanjutnya yaitu pertemuan bulanan P2K2. Pertemuan bulanan ini dilakukan untuk mendapatkan 2 hal. Yang pertama yaitu jumlah KPM yang hadir, sehingga kita tahu komitmen KPM dalam kehadirannya di pertemuan bulanan.
Yang kedua adalah untuk menyampaikan modul-modul P2K2. Penyaluran bantuan sosial PKH dibagi menjadi 3, yaitu ketepatan waktu, ketepatan jumlah atau nominal, dan ketepatan sasaran KPM penerima bantuan. Yang pertama, ketepatan waktu penyaluran bantuan PKH, yaitu dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ketepatan jumlah nominal bantuan PKH. Selanjutnya, sasaran KPM penerima bantuan PKH, yaitu keluarga miskin rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keluarga tersebut harus memiliki komponen kesejahteraan, komponen pendidikan, dan atau komponen kesehatan untuk ditetapkan sebagai KPM PKH. Tugas pendamping sosial PKH. Tugas pokok komplementaritas program bagi KPM PKH yang mempunyai output KPM PKH terdata sebagai penerima bantuan program komplementer lainnya seperti PIP, PIS, BPNT, QBE, Rutilahu, dan program bantuan lainnya. Tugas pendamping sosial PKH ialah menangani pengaduan KPM PKH dengan output pengaduan yang berhasil diselesaikan dan memahami jenis-jenis pengaduan. Tugas pendamping sosial PKH selanjutnya adalah graduasi KPM dengan output peningkatan jumlah KPM graduasi. Dan yang terakhir, pelaporan berkala dengan output pembuatan laporan berkala secara tepat.